Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan membahas Kitab Bahasa Indonesia kelas 5, masih di bab 2 dengan pembahasan unsur intrinsik Kurikulum Merdeka halaman 25 sampai 31 semester 1. Diikuti baik-baik video berikut ya. Bacalah dengan sesama teks di bawah ini. Kelinci kecil dan burung pipit. Penulis Desri M. Putri. Aduh, sakit. Suara kelinci kecil menggelegar di sudut kebun Pak Rusa. Wajahnya tampak seputih kapas dan titik-titik air mulai membanjiri matanya. Ia terduduk di tanah sambil memegangi kakinya. Burung pipit yang sedang bertengger di dahan pohon dekat kebun itu segera terbang menghampirinya. "Ada apa, kelinci kecil?" "Kakiku terantuk batu, lalu aku jatuh," jawab kelinci kecil sambil meringis kesakitan. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya burung pipit. Aku mau mengambil wortel itu." Kelinci kecil menunjuk ke arah tanaman wortel di kebun Pak Rusa. "Wah, kamu mau mengambil wortel Pak Rusa tanpa izin?" tanya burung pipit. Iya, aku melihat daun-daun tanaman wortel itu melambai-lambai memanggilku," jawab kelinci kecil dengan kepala tertunduk. "Sebaiknya kamu minta izin dulu ke Pak Rusa. Aku sering melihat Pak Rusa membagikan wortel-wortelnya ke binatang lain yang membantunya berkebun," burung pipit menjelaskan. "Mengapa kau berada di luar sarang?" "Pak Singa, Raja Hutan, memerintahkan supaya semua penghuni hutan tinggal di sarangnya masing-masing. Saat ini ada wabah penyakit yang sedang menyebar ke seluruh hutan. Aku bosan. Aku sudah 2 minggu berdiam di sarang," jawab kelinci kecil. Pikirannya menari-nari teringat pesan ibu tadi pagi. "Ibuku bilang hanya induk-induk binatang yang boleh keluar secara bergantian untuk mencari persediaan makanan. Bila bertemu dengan binatang lain, tidak ada yang boleh bersentuhan. Harus menjaga jarak dan kebersihan supaya tidak tertular penyakit ini." "Ibumu benar. Kau seharusnya mematuhi perkataannya," tegas burung pipit. "Kau bisa membantu ibu membersihkan sarang, memasak, atau berolahraga bersama," saran burung pipit. Pipi kelinci kecil merona kemerahan. Lalu ia berkata dengan suara lirih, "Ibuku pun mengatakan hal yang sama, tetapi aku tidak mengacuhkannya. Diam-diam aku pergi dari sarang, dan inilah yang terjadi." "Sebaiknya kau segera pulang dan meminta maaf pada ibumu," balas burung pipit. "Iya, aku akan segera melakukannya. Terima kasih burung pipit sudah menyadarkanku." Kelinci kecil bergegas pulang dan berjanji dalam hati tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Burung pipit tersenyum dan terbang menjauh. Nah, sekarang latihan soal. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut pada buku tulis kalian. Nomor 1. Apakah isi cerita tersebut? Cerita di buku tematik ini bercerita tentang seekor kelinci kecil dan burung pipit. Mereka berdua terlihat sedang berbincang. Diawali dengan burung pipit yang berusaha menolong kelinci. Burung itu banyak memberikan nasihat kepada kelinci agar tidak mencuri wortel dan tetap diam di rumah, sebab saat itu sedang tersebar virus penyakit. Ini membuat hanya induk binatang yang boleh keluar. Nomor 2.
Siapakah tokoh dalam cerita dan bagaimana sifat tokoh tersebut? Kelinci dan burung pipit tokohnya. Sifat dari kelinci adalah ingin tahu, nakal, dan susah diatur. Sedangkan sifat dari tokoh burung pipit baik, ramah, dan bijaksana. Nomor 3. Di mana latar cerita berlangsung? Cerita tersebut memiliki latar tempat di kebun wortel Pak Rusa. Nomor 5. Apa masalah yang terjadi? Kelinci bosan tinggal di sarang berhari-hari dan memutuskan untuk pergi ke kebun Pak Rusa. Kelinci kecil itu memetik wortel meskipun ia belum meminta izin ke Pak Rusa untuk memetik wortel di kebunnya. Selain itu, kelinci kecil itu juga tidak meminta izin ke ibunya saat akan meninggalkan sarangnya. Ketika kelinci kecil mencoba mengambil wortel, kakinya malah terantuk batu dan jatuh kesakitan. Nomor 6. Bagaimana masalah itu diselesaikan? Ketika mendengar suara tangisan kelinci kecil, burung pipit yang baik hati langsung menghampiri kelinci kecil. Burung pipit pun mengajak kelinci berbicara cukup banyak, sekaligus menasehatinya agar tidak melakukan hal yang salah. Kelinci kecil pun tidak menjadi mengambil wortel Pak Rusa. Setelah tidak sakit, kelinci pulang untuk meminta maaf ke ibunya. Nomor 7. Apa pesan dari cerita tersebut? Pesan dari cerita itu adalah agar kita hidup dengan jujur. Jika menginginkan sesuatu harus izin kepada pemiliknya. Anak juga harus patuh dan menurut dengan orang tua, karena nasihatnya pasti berisikan kebaikan. Untuk itu, jika ingin melakukan apapun, harus izin terlebih dahulu supaya terhindar dari segala bahaya. Menyimak, identifikasi unsur cerita. Nah, setiap cerita yang kita baca memiliki bagian-bagian penting di dalamnya yang membentuk cerita tersebut. Bagian-bagian ini disebut dengan unsur intrinsik cerita. Simaklah baik-baik penjelasan dari guru tentang unsur-unsur intrinsik ini. Nah, yang pertama ada judul cerita. Kemudian ada tema. Nah, tema sendiri artinya tentang apa cerita tersebut. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Siapakah tokoh dalam cerita dan bagaimana sifatnya? Tokoh adalah pemeran pemeran yang bermain dalam cerita tersebut. Kemudian ada latar. Latar adalah kapan dan di mana cerita itu terjadi. Selanjutnya ada alur cerita. Alur cerita adalah bagaimana alur cerita itu pada awal, pertengahan, sampai akhir. Lebih kepada alur maju atau alur mundur ya. Selanjutnya yang terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan moral dari cerita tersebut. Berbicara, berdiskusi, dan mempresentasikan. Kembali ke 7 pertanyaan tentang kisah kelinci kecil dan burung pipit. Dapatkah kalian mengidentifikasi unsur intrinsik yang ditanyakan dari masing-masing pertanyaan? Diskusikan dengan teman kalian. Gambarlah peta berpikir tentang unsur intrinsik cerita di atas pada buku tulis. Kemudian tuliskan hasil diskusi kalian. Nah, terima kasih. Demikian video pembelajaran dari saya. Ikuti terus video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.